I got so much motherfucking design on right now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Cirebon Studies, yang terhormat Bapak dosen Muhammad Arifin M. Hum, dan yang saya hormati para mahasiswa khususnya kelas A28. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan, NIM 22811131377, kelas A28, akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Cirebon Studies. Topik yang saya ambil yaitu sistem kemasyarakatan dan ritus siklus kehidupan. Subtopik yang pertama ngupati, yang kedua nuju bulan, yang ketiga ngunjung buyut, dan yang keempat rosulan. Apa sih ngupati? Salah satu tradisi untuk ibu hamil di Kecamatan Sukagumiwang, Kabupaten Indramayu. Orang biasa menyebutnya dengan 4 bulan. Biasanya sebelum melaksanakan upacara adat, masyarakat akan melakukan peringatan 3 bulan kehamilan yang disebut dengan jenengi. Menurut kepercayaan, upacara ngupati ini adalah untuk memohon kepada Tuhan supaya bayi yang dikandung calon ibu bisa selamat, begitupun juga dengan ibu yang melahirkannya. Dalam upacara adat jenengi maupun ngupati juga harus dilandasi dengan beberapa hal, yakni ungkapan rasa syukur karena telah diberikan anugerah berupa momongan. Ngupati merupakan tradisi yang diselenggarakan pada saat bulan keempat masa kehamilan. Biasanya pelaksanaan yang dilakukan tidak begitu jauh dengan berdoa. Acara ngupati, apa sih acaranya? Biasanya acara dalam ritual ngupati yang pertama berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya agar bayi yang ada di dalam kandungan sehat, selamat, dan bisa lahir secara normal. Orang Indramayu mengadakan acara ngupati biasanya dengan cara berdoa dan membaca sebagian ayat-ayat suci Al-Quran, dan selanjutnya bersedekah kepada tetangga maupun saudara dengan membagikan ketupat beserta lauknya. Dan agama Islam juga menganjurkan agar orang yang sedang hamil 4 bulan dianjurkan memperbanyak membaca sebagian ayat-ayat suci Al-Quran. Subtopik yang kedua, nuju bulan. Tradisi memitu atau nujuh bulan atau juga disebut dengan babarit. Tradisi tersebut biasa dilaksanakan di sejumlah daerah khususnya di Kabupaten Indramayu, umumnya di Pulau Jawa. Tradisi memitu dilaksanakan bagi anak pertama pasangan suami istri saat kandungan sang istri berusia 7 bulan. Selain itu, tradisi tersebut juga biasa dilaksanakan bagi suami atau laki-laki anak pertama dalam keluarganya pada pernikahan pertamanya. Acara ini juga dilaksanakan pada tanggal kelipatan ke-7, yaitu contohnya tanggal 7, tanggal 17, dan tanggal 27. Apa aja acaranya? Puncak acara tradisi memitu yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membacakan 7 dari sebagian ayat-ayat suci Al-Quran. Setelah selesai berdoa, ibu hamil akan dimandikan oleh orang tua, saudara, baik kerabatnya, baik itu teman-temannya, dan yang terpenting yaitu tokoh masyarakat
dan salah satunya ada dukun beranak atau dukun bayi. Dan disiram dengan air yang sudah bercampur dengan bunga 7 rupa. Setelah selesai, suami lalu lari membawa uang koin di dalam kendi menuju ke perempatan jalan terdekat untuk memecahkan kendi berisi uang tersebut. Kepala desa berpesan kepada masyarakatnya agar acara atau tradisi nuju bulan jangan sampai hilang atau jangan sampai punah, dan harus dijaga kelestariannya. Dan kepala desa juga berpesan kepada warga-warga milenial agar menjaga kelestarian tradisi ini. Subtopik yang selanjutnya yaitu ngunjung buyut. Bagi masyarakat Kabupaten Indramayu sudah tidak asing dengan istilah unjungan atau ngunjung buyut. Warga di Kabupaten Indramayu beramai-ramai gelar tradisi dari semua desa melaksanakan kegiatan tersebut, terutama desa yang terdapat kuburan atau makbaro buyutnya atau kuburan yang sudah ada buyutnya. Dalam tradisi ini berkumpul di makbaro tersebut dengan membawa beragam makanan, minuman, baik itu berupa tumpeng, baik itu berupa cemilan, makanan yang dibuat sedemikian rupa yang berbentuk dengan replika rumah. Salah satu yang melaksanakan unjungan yaitu di Desa Bondan. Karena di desa ini ada buyut yang bernama Buyut Sapu Angin atau yang disebut dengan Syekh Ulumuddin. Karena Buyut Sapu Angin itu sudah dituakan di Desa Bondan tersebut. Oleh karena itu setiap tahunnya diadakan acara unjungan buyut. Unjung buyut acara yang sakral. Inti acara unjungan adalah berdoa bersama tetap. Intinya acara unjungan itu berdoa bersama untuk mendoakan orang-orang yang telah tiada, meminta agar didoakan oleh kita semua agar mendapatkan keberkahan. Selain itu, tradisi unjungan juga sekaligus sebagai ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga, antar masyarakat, terutama antar keluarga. Acara unjungan biasanya dilaksanakan 1 tahun sekali. Di dalam acara tersebut dimeriahkan baik itu istighosahan, baik itu tahlilan, baik itu ceramah agama, dan baik itu hiburan lainnya seperti sandiwara ataupun wayang kulit ataupun singa Depok. Topik selanjutnya yaitu rasulan atau rasulan di desa-desa khususnya di Kabupaten Indramayu menjadi kebanggaan dan keberkahan. Tradisi rasulan disebut juga dengan walimatur rasul. Ini merupakan salah satu tradisi yang di daerah Indramayu. Rasulan adalah ungkapan rasa syukur masyarakat terhadap kelahiran anak perempuan hingga dewasa kelak. Kenapa? Perempuan itu adalah anak yang paling dihormati. Tujuan tradisi rasulan. Tujuan melakukan tradisi rasulan adalah sebagai doa
dan wujud syukur atas lahirnya anak perempuan, sekaligus menjadi penanda si anak perempuan tersebut memeluk agama Islam. Tradisi Rasulan bertujuan untuk memuliakan anak perempuan. Sampai sekarang masyarakat masih mempercayai bahwa seorang anak bila tiba waktunya harus menjalani salah satu upacara siklus dalam hidupnya dan menandai bahwa hal tersebut sudah menginjak dewasa. Kalau sudah menginjak dewasa harus bertanggung jawab. Kalau sudah bertanggung jawab, maka anak tersebut sudah balik. Dan kalau sudah balik, maka anak tersebut sudah harus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya acara Rasulan khususnya di desa kami, desa Bondan, Cibeber, sekitarnya, itu acaranya yaitu melaksanakan salah satunya ada ceramah agama yang diundang, itu kiai kondang maupun kiai dari perkampungan, baik itu sandiwara, baik itu organ tunggal, baik itu ngadepok. Karena saking memuliakan atau saking mencintainya anak yang dicintai oleh orang tuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk Bapak dosen, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmunya selama perkuliahan. Khususnya saya memohon maaf bila ada kesalahan-kesalahan dalam penyampaian presentasi tugas UAS mata kuliah Cirebon Studies. Sekali lagi saya mohon maaf dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.